Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lagi dan lagi saya menyampaikan pada penyampaian kali ini bertemakan pemuda harapan umat di episode ke-122. Ada sebuah pepatah mengatakan pemuda hari ini adalah pemimpin masa datang. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa datang. Kalimat ini memang singkat dan tampaknya sangat sederhana. Artinya pemuda sebagai generasi penerus perjuangan pendahulunya akan menjadi harapan umat agar kelak menjadi pemimpin di masa akan datang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul, beliau baru berumur 40 tahun. Sementara sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu an 3 tahun lebih muda dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu berumur 27 tahun. Utsman bin Affan lebih muda. Sedangkan pemuda-pemuda lainnya diantaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Arqam bin Abi Arqam, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sa'id bin Zaid. Jadi Ammar bin Yasir, Sa'id bin Zaid dan lain-lainnya. Mereka semua ketika itu adalah para pemuda yang berakidah mantap dan gigih mempertahankan keimanan mereka untuk meraih kemenangan dan kejayaan Islam. Diterangkan dalam sejarah bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aksi atau tindakan yang membuat para sahabat menjadi takjub dan merasa terkagum-kagum karena ada suatu perintah beliau mengangkat seorang komandan perang, seorang pemuda yang baru berumur 17 tahun yang bernama Usamah bin Zaid untuk menjadi jenderal besar memimpin perang di wilayah Romawi. Padahal Usamah bin Zaid memiliki pasukan-pasukan yang dipimpinnya memiliki orang-orang yang telah berpengalaman di medan perang seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya.
Pengangkatan Usamah bin Zaid itu diterima dengan patuh dan taat oleh seluruh pasukan perang Islam. Peristiwa itu terjadi pada tahun 11 Hijriah, yakni pada saat sebelum meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Hal ini merupakan contoh terakhir yang hendak beliau tinggalkan sebagai contoh bagi generasi selanjutnya tentang pemuda harapan umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Aku wasiatkan amanah kepadamu terhadap pemuda-pemuda atau angkatan muda, agar bersikap baik terhadap mereka. Sesungguhnya hati dan jiwa mereka sangat halus. Maka sesungguhnya Allah mengutusku membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Angkatan mudalah yang menyambut dan mendukungku. Sedangkan angkatan orang tua menentang dan memusuhiku," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pemuda harapan umat, betul-betul pemuda harapan umat yang berperan sebagai harapan untuk dipikul di pundak pemuda, agar kelak dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas sebagai pemimpin di zamannya. Kita juga telah membaca sejarah Nabi. Kita juga telah membaca sejarah Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim tampil melawan kezaliman Raja Namrus, saat itu Ibrahim masih remaja. Begitu pula kisah Ashabul Kahfi. Mereka yang dikejar-kejar oleh raja dan hendak dibunuh. Mereka adalah para pemuda kemudian bersembunyi di gua Kahfi. Sesungguhnya banyak contoh baik dari Al-Quran maupun tarikh Islam tentang peranan pemuda bagi kejayaan Islam. Inilah sekelumit tentang penyampaian di kesempatan ini dengan ada kaitan dengan para pemuda. Demikian disampaikan
dengan tema Pemuda Harapan Umat. Wa hadza minni wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.